Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersama-sama thalabul ilm, untuk bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang agama, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketaatan yang lebih agar kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajiannya sampai jam 6 insya Allah. 3,5 jam berarti. Insya Allah kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai lanjutan tafsir. Kalau kemarin kita sudah membahas surat Ikhlas, hari ini kita insya Allah akan membahas tentang surat Al-Masad atau Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebejatan Abu Lahab bersama dengan istrinya dan juga anaknya. Namun di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala fokus untuk menjelaskan tentang kerusakan akhlak dari Abu Lahab yang merupakan paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk juga istrinya. Ada yang tahu nama istrinya? Ummu Jamil. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Tabbat yada abi lahabi wa tab", artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Dua kali Allah Subhanahu Wa Taala katakan di sini. Tabbat, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia juga. Nanti akan kita jelaskan tentang tafsirnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada gunanya sedikit pun harta benda yang ia miliki dan apa-apa yang ia usahakan. Apa yang dimaksud apa yang ia usahakan nanti kita akan bahas juga. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk di dalam api yang menyala-nyala atau api yang bergejolak. Dzatul Lahab itu sangat-sangat bergejolak apinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu juga istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, dan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dan ini sudah selesai. Kita tutup kajian. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini tentang beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, walaupun semua kita sudah hafal dan ayatnya cuma pendek, tidak panjang, namun pembahasannya bisa sangat panjang sekali. Para ulama, para ahli tafsir mengatakan surat ini bisa diberi dua nama, bisa diberi surat Al-Masad karena pada akhirnya fi jidha hablum mim masad. Bisa juga dinamakan dengan surat Al-Lahab karena di dalam ayatnya juga ada kata-kata Al-Lahab atau api yang menyala-nyala, sedangkan Al-Masad adalah tali yang dipintal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul, kenapa kok surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika awal mula dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendakwahi para keluarganya, para orang-orang terdekatnya secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi kurang lebih sekitar 2-3 tahun itu secara sembunyi-sembunyi. Banyak sekali orang-orang yang beriman di awal-awal, yaitu istrinya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian dari keluarga terdekatnya yang merupakan anak bayi yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari yang besar yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita tahu sama-sama di pertemuan sebelumnya juga kita jelaskan bahwasannya kenapa kok Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq, karena beliau langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dari Masjidil Haram atau dari kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh untuk menerima perintah sholat. Dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali di malam yang sama. Ketika itu nggak ada pesawat, nggak ada apa. Mungkin kalau dari sini menuju ke dari Masjidil Haram atau dari daerah Mekah menuju ke Masjidil Aqsa menggunakan pesawat, mungkin orang masih percaya. Tapi ketika itu belum ada pesawat, belum ada transportasi apapun, dan ketika pagi-pagi orang-orang kaum kafir Quraisy pada bertanya-tanya, dari mana engkau wahai Muhammad? Tadi malam aku diisra oleh Allah Subhanahu wa taala dan di Mi'raj sampai ke langit ketujuh. Tidak ada yang percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam As-Siddiq langsung percaya ketika itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada yang lebih aneh dari ini aku langsung percaya. Ini menurut kalian aneh kan? Tapi ada yang lebih aneh, Anda langsung percaya. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu dites Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang kau lihat dari perjalananmu dari Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa? Rasulullah SAW dengan gamblang menceritakan bahwasanya ada sebuah kabilah yang berjalan dari Mekah menuju ke negeri Syam. Kita tahu ya negeri Syam termasuk ke Masjidil Aqsa itu termasuk negeri Syam dan lain sebagainya. Ceritanya sangat lengkap. Baru sebagian dari mereka beriman dan mengetahui bahwasanya oh betul Muhammad ini tahu apa yang terjadi pada malam itu, pada malam hari itu, yaitu ketika beliau Isra dan Mi'raj. Namun sebagian besar dari yang lain-lainnya tidak menerima dan tidak mau percaya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai dari fase beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka beliau dakwah secara terang-terangan. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar berdakwah kepada manusia secara terang-terangan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai pergi ke pasar-pasar. Ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Kalian pasti akan menang, kalian pasti akan beruntung, kalian tidak akan sengsara. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu ketika awal-awal ya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Itu pertama kali beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan kemudian setelah itu beliau dakwah secara terang-terangan, beliau pergi ke pasar-pasar dan lain sebagainya. Sampai suatu saat Rasulullah SAW teriak dan mengatakan kepada seluruh orang yang ada di Mekah untuk berkumpul. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau berdiri di atas Jabal Sofa. Yang sudah umroh, yang sudah haji pasti tahu ya, di atas bukit Sofa beliau berdiri dan beliau berteriak dengan sangat keras, ya Bani Fihr, ya Bani Ghalib, dipanggil semua nama kabilah-kabilah, anak keturunannya Fihr, anak keturunannya Ghalib, Bani Hashim dan lain sebagainya, semua dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit Sofa. Datang semua orang berkumpul. Kemudian ada yang bertanya, tumben ya Muhammad kayak begini ya. Kenapa? Ada apa ini dengan Muhammad? Ada orang yang tidak bisa datang, dia ngutus orang. Coba kau datang ke sana. Aku nggak bisa datang nih, coba datang deh ke sana. Lihat apa? Kayaknya nih hal penting karena Rasulullah SAW belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Kemudian berkumpul, datang di antara orang yang berkumpul yaitu paman beliau Abu Lahab. Beliau berkumpul juga, datang juga, dan ikut menyimak Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Sofa. Kemudian Rasulullah SAW bilang, wahai para manusia sekalian, kira-kira kalian semua percaya apa enggak kalau saya bilang di belakang gunung ini ada pasukan yang datang mau nyerang kita? Hal antum musaddiqiyah, kalian percaya enggak? Kata semua orang yang ada ketika itu, majarrabna alaika kadiban. Tidak pernah dengar kau bohong. Jadi kita percaya. Kalau kau bilang di belakang gunung ini ada pasukan yang mau nyerang kita, kita percaya langsung. Orang yang datang ketika itu, karena majarrabna alaika kadiban, kita tidak pernah melihat kau bohong. Itulah pentingnya orang yang jujur ya. Coba orang yang tukang harat sini, tukang bohong. Hatta dia betul bilang, anak mau pergi kemana, tidak percaya enggak kita. Allah paling kau harat. Tidak ada betul-betulnya omongannya. Tapi kalau Rasulullah SAW dia ngetes dulu, beliau ngetes
Apakah kalian percaya? Maka semuanya menjawab percaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dan mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku berdiri di sini memperingati kalian akan terjadi atau akan ditimpakan adzabun syadid, atau siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa kuat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdiri di atas Jabal Safa ini, beliau memperingatkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beriman kepada hari akhir. Kan orang-orang musyrik ini beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi susah untuk beriman kepada hari akhir. Dan mereka-mereka semua yang tidak beriman kepada hari akhir, ya berusaha atau mereka melakukan apa-apa saja yang mereka inginkan di muka bumi ini. Bebas dong mereka melakukan di muka bumi ini. Kan mereka tidak percaya akan ada hari pembalasan, akan ada hari jaza, hari di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kalau kita berbuat baik. Kita atau orang-orang yang tidak beriman diberikan balasan neraka bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab nih orang yang sangat-sangat luar biasa menjengkelkan. Dia bilang ketika itu, tabban laka ya Muhammad. Kita tahu ya, tabban siada Abi Lahab wa tab. Ini dia tabban. Tabban itu artinya celaka. Ketika Rasulullah berdakwah di atas Bukit Sofa, dia tidak terima. Oh, kamu ngumpuli kita capek-capek dari ujung-ujung sana kemari, cuma buat ngomong seperti ini aja. Tabban laka ya Muhammad, lihada jama'atana. Celakalah engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alihada jama'atana, kau ngumpuli kita cuma buat ini. Ngamuk dia Abu Lahab ini. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah dia bilang tabban laka ya Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu surat lengkap, yaitu tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kita akan bahas dulu mengenai paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika berdakwah, paman beliau yang masih hidup itu ada 4. Yang pertama yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini adalah salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awal-awal masuk Islam, dan beliau meninggal ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, dan beliau dimakamkan juga di antara syuhada Uhud. Kalau jamaah-jamaah sekalian yang sudah pernah umroh pasti tahu ya di mana letak peperangan Uhud, di mana letak para syuhada Uhud dimakamkan. Dan di situ biasanya kalau kita umroh, kita berziarah dan kita mendoakan orang-orang yang meninggal dalam perang Uhud. Ada sebuah hadis yang sangat menarik sekali kalau kita lihat Gunung Uhud yang sangat luar biasa besar, yang kurang lebih salah satu panjangnya itu sampai 8 km. Rasulullah SAW bersabda, man syahidal janazah hatta tusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang ikut mengurusi jenazah sampai disolati, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, 1 qirat itu seberapa? Dikatakan 1 qirat itu adalah seperti 1 gunung Uhud yang luar biasa besar sekali. Lanjutan dari hadis tersebut, man syahidal janazah hatta tudfan, barang siapa yang ikut mengurusi jenazah sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala falahu qiraton, atau 2 qirat, yaitu 2 gunung Uhud. Dan ini keutamaan yang sangat besar bagi jamaah-jamaah sekalian. Apalagi kita di sini kaum musliminnya tidak sebanyak di daerah-daerah lain, atau kita minoritas di sini. Jadi itu merupakan salah satu kewajiban, yaitu wajib kifayah kita mengurusi jenazah atau orang-orang yang meninggal dunia dari di antara kalangan kaum muslimin. Jadi kalau ada kabar ada yang meninggal dunia, kita usahakan semaksimal mungkin kita untuk ikut menyolati jenazah tersebut. Kalau memang kita tidak bisa mengantar ke kubur, minimal kita menyolati. Tapi kalau kita lagi kosong dan kita berusaha untuk mengosongkan waktu, maka kita ikut mengantar ke kuburan yang pahalanya sangat luar biasa besar sekali, yaitu seperti 2 gunung Uhud.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Hamzah ada paman beliau yang masih hidup yang kedua yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas beliau masuk Islam agak belakangan sekitar tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah. Al-Abbas ini paman Rasulullah SAW agak antik dikit ceritanya, agak aneh sedikit. Beliau Al-Abbas ini ketika Rasulullah SAW ingin berdakwah di Madinah, beliau yang menemenin menuju kaum Ansor. Beliau Rasulullah SAW menawarkan diri untuk berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah di hadapan kaum Ansor. Tapi yang nemenin ini adalah Al-Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Aneh, beliau menemani dan bilang kepada kaum Ansor, wahai Ansor, kau bisa nggak ngurusi ponakan aku nih? Kalau kau nggak bisa, biar dia di Mekah. Banyak keluarga besar kita dari kabilah Bani Hashim yang siap untuk membela beliau. Ini padahal belum masuk Islam, Pak Abbas. Tapi kalau kau siap untuk membela ponakan ini, Muhammad SAW, ya tidak apa-apa dia berdakwah di tempatmu di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Al-Abbas ketika perang Badar tahun kedua Hijriah, beliau belum masuk Islam kan ya? Masuk Islam, beliau termasuk salah satu di antara tawanan perang kaum muslimin. Jadi Rasulullah menawan orang-orang yang kalah pasti tertawan kan? Tertawan yaitu di antara salah satunya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yang beliau ketika itu belum masuk Islam. Setelah ditawan karena Al-Abbas ini kaya, dia menebus dirinya dengan uang yang besar. Uang yang besar menebus dirinya agar dia bisa bebas dan dia bisa kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dan Al-Abbas ini termasuk salah satu orang yang terakhir hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kapan sudah dikatakan tidak ada hijrah lagi? Setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, ya tidak ada hijrah lagi. Nah, kalau kita bahas mengenai Fathu Makkah agak panjang ya. Ketika itu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib berhijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika di pertengahan jalan, beliau menemui kafilah kaum muslimin dari kota Madinah Al-Munawwarah dan dari seluruh kaum muslimin yang ada ketika itu ingin menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menaklukkan kota Mekah. Akhirnya Al-Abbas ini heran. Nah ini, tidak tahu beliau. Karena apa? Karena Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, tutuplah para mata-mata dari kaum musyrikin sampai tidak ada yang tahu bahwasanya kita ini akan menaklukkan kota Mekah. Jadi disuruh dari Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk menutup mata-matanya para spy ini, para intel-intel. Karena apa? Biasanya Rasulullah keluar dari Madinah mau menuju ke Mekah, itu orang-orang kafir Quraisy kan punya intel banyak. Langsung disampaikan ke pembesar-pembesar. Muhammad keluar menuju ke utara atau menuju ke timur atau menuju ke barat. Makanya sering sekali Rasulullah SAW ketika beliau mau berhijrah, beliau tidak langsung menuju ke arah Madinah, tapi beliau ke arah lawannya dulu, yaitu beliau bersembunyi di Gua Thur yang berada di kota Mekah. Untuk apa? Untuk mengelabuhi musuh, untuk mengelabuhi mata-mata agar tidak tahu kemana Rasulullah SAW ingin menuju. Kemudian yang mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Abbas ada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah seseorang yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW dan beliau sangat membela ponakannya dan sangat membela agama Islam. Namun yang sangat disayangkan sekali yaitu beliau meninggal dalam keadaan keadaan musyrik, tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau Abu Thalib wafat 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW atau pada tahun 10 kenabian. Dan dikatakan dalam hadis bahwasannya Abu Thalib adalah salah satu dari atau satu-satunya orang yang azab di nerakanya paling ringan. Azab di nerakanya paling ringan karena selama masa dakwahnya selalu beliau membantu dakwah Rasulullah SAW, selalu beliau mensupport.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seminimal-minimalnya siksa api neraka yang dilalui atau akan dilalui oleh Abu Thalib, yaitu ketika ia memakai sandal, ubun-ubunnya langsung melepuh. Itu seminimal-minimalnya adab yang ada di neraka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, kita selalu berdoa ya, sebelum kita salam, itu jangan lupa kita berdoa untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dari adab di akhir nanti, ada neraka waliyadzubillah, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, paman beliau yang menjadi tema fokus kita kali ini yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari awal dakwah. Dari pertama kali dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ini sudah musuh. Padahal Rasulullah tidak memusuhinya, tapi Abu Lahab yang musuh terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nama asli dari Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza atau hambanya si Uzza. Nah, kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak menyebut tabbat yada Abdul Uzza wa tab? Ada yang tahu enggak kira-kira? Karena Abdul Uzza ini adalah nama yang menunjukkan penghambaan terhadap berhala. Abd itu kan artinya hamba. Makanya ada orang yang namanya Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz, hamba Allah Subhanahu wa taala juga yang memiliki sifat Al-Aziz. Abdul Ghafur, hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat penyayang. Abdul Razak, hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat pemberi rezeki, dan seterusnya dan seterusnya. Karena nama ini mempunyai identik dengan kesyirikan Abdul Uzza, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan atau tidak memfirmankannya di dalam Al-Qur'an tabbat yada Abdul Uzza, tidak, tapi tabbat yada Abi Lahab wa tab, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kunyahnya yaitu Abu Lahab. Berbeda dengan Firaun. Kenapa ada namanya Firaun? Padahal bejatnya sama-sama bejat ya dua-duanya. Kenapa kok ada nama Firaun? Karena nama Firaun ini artinya adalah raja. Firaun 1, Firaun 2, orang bilang Ramses atau apa itu, nama-nama raja. Jadi ini nama tidak mengandung kesyirikan. Berbeda dengan nama Abdul Uzza, nama yang mengandung kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha in hadza illa qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza", itu tidak lain hanyalah nama-nama ya yang di ayat yang terakhir tadi, in hiya illa asma'un sammaitumuha, dan itu hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakan. Jadi Al-Uzza, Al-Lat, Al-Manat itu adalah nama-nama berhala yang ada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Berhala ini disembah oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Berhala ini berbentuk pohon. Jadi ada pohon yang usianya sudah puluhan, mungkin bahkan ratusan tahun, yang berada di kota Mekkah Al-Mukarramah dan disembah. Jadi ini ada pohon bernama Al-Uzza, disembah. Kenapa disembah? Karena mereka semua ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman juga kepada sesembahan-sesembahan lainnya. Jadi kaum kafir Quraisy ini bukannya beriman sama Allah sama sekali, bukan. Tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyekutukan Allah. Tahu kan arti menyekutukan? Yaitu membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk lain. Akhirnya orang-orang pada bangga menamai anaknya dengan sembahan itu. Sampai ketika Abdul Muthalib mempunyai anak, lahir, dinamakanlah Abdul Uzza atau yang kita kenal dengan Abu Lahab. Kemudian pada akhirnya ketika sudah setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, maka pohon-pohon tersebut ditebang oleh orang yang sangat pemberani sekali yang kita kenal dengan Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu taala anhu, menebang pohon-pohon tersebut agar tidak
berlanjut kesyirikan yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok disebut nama beliau itu seperti Abu Lahab? Kenapa kok orang-orang pada menyebutnya dengan nama Abu Lahab? Ada dua perbedaan pendapat di antara para mufassirin. Yang pertama dikatakan Abu Lahab karena orangnya ini ganteng. Abu Lahab ganteng, putih, dan di pipinya itu kayak ada rona-rona merah. Kayak pipinya itu merona-merona merah saking putihnya. Jadi orang ini sangat-sangat ganteng sampai seperti kayak ada yang membara. Jadi dikatakan namanya Abu Lahab. Dan yang kedua, dan insya Allah yang kedua ini lebih mendekati kepada kebenaran, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensifati bahwasanya orang ini ketika hari akhir nanti, ketika hari kiamat nanti, akan Allah masukkan ke dalam neraka yang bergejolak apinya di situ. Dzatul Lahab, yang mempunyai api yang menyambar-nyambar. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu ketika Abu Lahab ini dia pergi. Ketika itu terjadi di pasar Dzulmajaz. Ya, ketika itu Rasulullah SAW berdakwah di pasar Dzulmajaz. Abu Lahab berada di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berteriak-teriak, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai para manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, sesungguhnya kalian akan bahagia. Maka Abu Lahab di belakangnya dengan sangat sombong, dengan sangat menjengkelkan, dia melempari Rasulullah SAW. Melempari sampai suatu saat dikisahkan bahwasanya terkena tumit beliau dan tumit beliau sampai berdarah. Ketika itu dilempari oleh pamannya sendiri. Sampai ada orang yang bertanya, itu orang siapa? Belakangnya siapa? Maka dikatakan oleh orang yang paham, itu adalah Muhammad ibn Abdullah Rasulullah SAW yang sedang berdakwah, dan yang di belakang itu pamannya. Orang kaget, pamannya? Masa pamannya? Seharusnya pamannya itu kan adalah orang yang membela, orang yang memberikan perlindungan. Orang-orang lain aja mau memberi perlindungan kepada Rasulullah SAW. Masa ini pamannya yang merupakan saudara dari bapaknya? Jadi Abu Lahab ini saudara dari ayahnya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah. Mereka semua sama-sama anak dari Abdul Muttalib. Kemudian ketika Rasulullah SAW berdakwah, Abu Lahab ini juga teriak, jangan dengerin orang ini, jangan dengerin orang ini. Ini orang adalah sobi. Sobi itu yang dimaksud sobi adalah orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Ini orang sobi, ini orang aneh. Kenapa kok dia meninggalkan tradisi nenek moyang? Dia menyuruh kita cuma nyembah sama Allah saja. Padahal nenek moyang kita nyuruh kita untuk nyembah kepada Allah, kepada Lat, kepada Uzza, kepada Manat, kepada berhala-berhala lainnya. Oleh karena itu, Abu Lahab ini tidak suka. Dan dia mengatakan, ini orang sobe, ini orang meninggalkan tradisi nenek moyang, tidak usah didengar. Dan itu adalah merupakan sebuah kesedihan yang luar biasa bagi Rasulullah SAW, yang mana ketika itu keluarga terdekatnya ikut memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian Abu Lahab ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mati ketika 2 Hijriah atau pada tahun kedua Hijriah setelah Perang Badar. Beliau terkena sebuah penyakit yang mana penyakit itu namanya penyakit adasah. Penyakit adasah ini mirip kayak penyakit taun ya. Penyakit taun itu adalah penyakit yang luka di sekujur tubuh, baunya bau busuk. Karena dia sudah menghina-hina Rasulullah SAW, dia mendapatkan azab di dunia sebelum di akhirat. Akhirnya beliau bau-bau busuk dan tubuhnya semua korengan atau mempunyai penyakit kulit seluruh tubuhnya, sampai anak-anaknya tidak ada yang mengurusi dia. Dia dikurung di dalam rumah sendirian, tidak ada yang mau memandikan. Karena apa? Semuanya anak-anaknya takut ketularan. Takut ketularan dari penyakit kulit tersebut. Bahkan ketika ia wafat, ia meninggal dunia, ia dimandikannya dari jauh. Dilempar air dari jauh,
dimandikannya, kemudian setelah itu jatuh, diambil dan digulung-gulung dan dilemparkan di ujung kota Mekah oleh anaknya. Dan itu adalah pembalasan yang setimpal bagaimana ia mengganggu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, kenapa kok disebut tabbat yada abi lahabi wa tab? Kenapa kok disebut celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia? Padahal kan cukup satu, celakalah Abu Lahab. Kenapa kok tangannya juga? Karena dikatakan oleh para mufassirin ketika Abu Lahab berdakwah, itu ketika Rasulullah SAW berdakwah, Abu Lahab juga kayak gini, nunjuk-nunjuk tangan. Nunjuk-nunjuk tangan, bahkan kadang dengan kedua tangannya ditunjuk-tunjuk, yang mana ia tidak terima atas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta yang harusnya bisa menolong dia itu tidak bisa menolong dia sama sekali. Padahal Abu Lahab ini orang kaya ya jemaah. Karena saking kayanya, ada orang punya utang sama dia. Orang punya utang ketika terjadi perang Badar. Orang ini dipanggil, kau kan nggak bisa bayar utang. Kau ganti aku ikut perang Badar. Ketika itu dia di barisan kaum musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dia banyak uang, orang kaya mah bebas ya. Mau ikut perang juga bisa. Kau punya utang sini, utang kau lunas tapi ganti aku dalam perang Badar. Akhirnya digantikan orang tersebut dalam perang Badar. Kemudian jamaah sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya dan tidak berharga sama sekali. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Dan ini ada dua arti oleh para kaum mufassirin. Wa ma kasab, apa yang dia usahakan itu maksudnya apa? Termasuk anaknya itu, yaitu yang ia usahakan, kata ahli tafsir, anaknya. Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari usahanya atau hasil dari jerih payahnya. Wa inna waladahu min kasbihi, dan anaknya adalah jerih payahnya. Jadi tidak ada salahnya kita makan dari harta yang dihasilkan oleh anak kita, oleh cucu kita. Karena kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau, anta wa maluka li abik. Kamu dan uangmu adalah milik ayahmu. Bukan berarti bapaknya tahu-tahu datang ke rumah anaknya terus dimaling, terus diambil semua uangnya, enggak. Tapi kita boleh untuk memakan hasil dari apa yang misalnya anak kita dapat rezeki banyak, maka kita tidak ada masalah kita untuk ikut memakan dari apa yang dimiliki oleh anak kita. Itu adalah tafsir dari ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Jadi anaknya Abu Lahab atau yang diusahakan oleh dia bernama Utaibah. Utaibah bin Abi Lahab. Ceritanya seru nih Utaibah nih. Utaibah ini adalah orang yang hebat, namun dia tidak bisa membantu bapaknya sama sekali. Karena apa? Karena memang Allah sudah firmankan, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketika itu Utaibah ini orang yang kuat, orang yang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa karena dia dari Bani Hashim. Bani Hashim, kita tahu Bani Hashim itu adalah kabilah terpandang yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Namun dia sering mengganggu Rasulullah SAW, padahal dia sama Rasulullah apa hubungannya? Sepupu, betul. Dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Jadi pernah suatu saat nih kisahnya ketika Utaibah ini sebelum dia pergi ke negeri Syam untuk berdakwah, Utaibah ini selalu menghina-hina, mencaci-caci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihina-hina, dimaki-maki. Muhammad, ente ini begini di depan umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat sudah tidak sabar, sudah tidak kuat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengangkat tangan kepada Allah, Allahumma salli alaihi kalbak. Ya Allah, tunjukkan kepadamu atau berikanlah kepadamu, kirimkanlah kepada Utaibah ini kalbak atau binatang buasmu. Itu adalah doa yang sangat luar biasa dari seorang Rasul yang tidak mungkin ditolak doanya. Allahumma sallit alaihi kalbak, ya Allah kirimkanlah kepadanya binatang buasmu. Maka ketika itu Utaibah dengar, dia ketakutan.
Dia ketakutan karena dia tahu Rasulullah ini orang yang soleh. Rasulullah ini orang yang kalau berdoa tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kau salahnya apa itu hina-hina. Sekarang giliran didoai takut. Takut terus dia tidak berani. Kemudian ketika dia perjalanan dari Mekah menuju ke negeri Syam, teman-temannya nanya, "Muka kau kok pucat? Kau kenapa? Apa yang terjadi dengan dirimu? Kok kau pucat?" "Aku didoai oleh Muhammad. Dia doai aku seperti ini, Allahumma sallit alaihi kalba. Ya Allah, kirimkanlah kepadanya binatang buasmu. Makanya aku takut." "Oh, jangan khawatir. Setiap kau perjalanan, kau istirahat di sebuah tempat, kita akan mengerumunimu." Kata teman-temannya, kata orang-orang yang bepergian bersama dia. Karena apa? Karena dia dari Bani Hashim dan orang terpandang. Akhirnya jalan, tempat peristirahatan, berhenti, dikerumuni. Jalan, tempat peristirahatan, berhenti, dikerumuni. Pada suatu saat di salah satu tempat peristirahatan, beliau dikerumunin, datang seekor singa yang sangat luar biasa galak, yang langsung masuk dari celah-celah orang itu. Ya namanya kita temenin, kok datang singa, kirim salam. Kirim salam, semuanya kabur, semuanya pergi. Langsung singa itu datang dan memakan Utaibah bin Abi Lahab ini sampai tidak ada sisanya sama sekali. Dan ini adalah kebenaran dari doa Rasulullah SAW yang intinya kita tidak boleh macam-macam terhadap Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sayasla naron dzata lahab. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah vonis dia untuk masuk neraka. Padahal ini surat datangnya kapan? Di awal-awal kenabian. Di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah dan menyuruh mereka di atas bukit Sofa. Sayasla naron dzata lahab. Bahwasannya orang ini, si Abu Lahab ini akan ditimpakan dari api yang menyala-nyala. Kalau misalnya Abu Lahab di kemudian hari beriman, berarti dusta ini Al-Quran. Berarti tidak benar Al-Quran ini. Berarti salah kandungan dari Al-Quran. Oleh karena itu, para mufassirin sampai ada orang yang masuk Islam karena ini. Karena dari semenjak awal kenabian Rasulullah SAW, itu ada tahun kesempatan Abu Lahab untuk masuk Islam. Tapi tidak masuk Islam sama sekali karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggariskan, sudah menuliskan bahwasanya ini orang tidak akan masuk Islam. Kalau ini orang masuk Islam, batal itu Al-Quran. Atau salah satu dari ayat Al-Quran tidak benar. Karena dia masuk Islam, tapi sudah divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sayasla naron dzata lahab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Lahab ini orang yang menutup dirinya dari kebenaran yang sudah jelas-jelas. Setelah beliau Rasulullah SAW berdakwah selama beberapa saat, Rasulullah SAW tetap mendakwahi beliau, tetap mengajak beliau untuk menuju kepada kebenaran, namun sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Lanjut pada ini, lanjut ya. Udah pada mau pulang dah. Lanjut dari kita ya. Seru nih. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau terkenal dengan salah satu sifat yaitu Al-Amin. Al-Amin atau orang yang sangat terkenal dengan amanahnya. Jadi orang-orang kaum kafir Quraisy itu, kalau dia mau bepergian, dia nitip barang sama siapa? Sama Rasulullah. Dia nitip barang kepada Rasulullah SAW kalau dia ingin bepergian jauh. Karena diketahui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang al-amin. Bahkan ketika beliau sudah mengumumkan kenabian, sudah memproklamirkan kenabian beliau, orang-orang kaum kafir Quraisy ini siang harinya menghina-hina, memaki-maki Rasulullah, malamnya datang nitip barang. Nitip barang. Padahal dia tahu bahwasannya Rasulullah SAW ini adalah seorang nabi al-amin, yaitu orang yang sangat amanah, yang sangat dipercaya oleh seluruh orang-orang yang ada ketika itu. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka itu bukan tidak percaya kepada Rasulullah, tapi tidak percaya kepada risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau kami telah mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu.
menyedihkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahum la yukadzibunak. Sebenarnya mereka itu tidak berdusta terhadap apa yang engkau bawa. Tidak berdusta terhadap dirimu, wahai Muhammad. Walakin, tapi mereka orang-orang yang zalim itu berdusta terhadap apa-apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Jadi yang dibohongi di sini, yang tidak dipercaya adalah bukan kepribadian Rasulullah, tapi yang tidak dipercaya adalah risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi saking amanahnya ini Bapak-bapak sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, ketika itu para kaum Quraisy bersatu dan nggak tahu siapa yang akan menaruh Hajar Aswad itu. Semua dari para kaum kabilah itu sampai berantem, sampai mau bunuh-bunuhan. Saking apa? Siapa yang menaruh Hajar Aswad pasti dia orang yang mempunyai kedudukan sangat tinggi sekali. Sampai akhirnya mereka berunding, berembuk. Salah satu dari orang mengatakan bahwasanya, udah dah daripada kita ribut-ribut, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram ini melalui pintu Sofa, maka dia yang naruh Hajar Aswad ini. Akhirnya yang masuk dari pintu Sofa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat luar biasa bijak agar tidak ada yang saling kecewa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menaruh Hajar Aswad itu di atas sorban, dan dari 4 kabilah tersebut disuruh ngambil ujung sorban masing-masing. Jadi Rasulullah yang naruh, ujung sorban dipegang oleh 4 orang itu, 4-4-nya datang menuju ke Ka'bah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menaruh Hajar Aswad itu di tempatnya. Coba, sangat cerdas dan sangat bijak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri perseteruan dari mereka. Kalau salah satu tok yang bawa, pasti yang lainnya akan kecewa dan merasa tidak dihargai. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir hayat tadi, sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga suka menghina-hina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan dia yang memikul kayu bakar. Nah, ini nanti kita lanjutkan dari pertemuan berikutnya aja insyaallah, sama mungkin ada surat berikutnya. Ya, kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.